Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah luar biasa. Oke, kemudian Ibu, kita kan sudah Ibu menanyakan kabar, kemudian Ibu mau kita sebelum belajar itu berdoa. Yaudah kita mulai doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbil zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Amin. Siapa yang nggak hadir hari ini, Nak? Ada yang nggak hadir? Siapa yang nggak hadir? Siapa? Akbar. Kenapa Akbar? Sakit atau tidak ada keterangan? Tidak ada kabar? Tidak ada kabar. Baiklah, kemudian sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah lebih bagusnya agar kita semangat, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu biar kita lebih semangat untuk belajar. Ayo kita mulai ice breakingnya, Nak. Gimana ice breakingnya? 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tersenyum, hihi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tertawa, haha. Sekali lagi, tapi yang lebih cepat ya. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tersenyum, hihi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tertawa, haha. Udah semangat? Sudah konsentrasi? Sudah konsentrasi untuk belajar? Sudah? Baiklah, kita mulai materinya ini adalah sistem pernapasan pada manusia. Apa? Coba ulangin. Sistem pernapasan pada manusia. Ya, sistem pernapasan pada manusia. Coba kita lihat, mengapa kita perlu bernapas? Ayo, ada yang bisa jawab? Mengapa kita perlu bernapas? Karena kebutuhan hidup itu diperlukan dengan bernapas. Kalau tidak bernapas, mengakibatkan apa? Mati. Tidak masuknya oksigen ke dalam tubuh kita. Kita ini harus mencerna oksigen ke dalam tubuh kita. Perhatikan. Sudah muncul? Oh, belum. Sabar ya. Oh, lihat. Organ pernapasan pada manusia. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan urutan organ pernapasan pada manusia? Itu ada satu, ada apa? Ada apa? Hidung. Hidung. Kemudian ada apa, Nah? Setelah hidung apa? Coba kurang kuat suaranya. Apa? Kemudian ada setelah pangkal tenggorokan, kemudian ada apa? Iya, batang tenggorokan. Kemudian ada cabang batang atau disebut dengan bronkus. Kemudian yang terakhir, Nak, yang di dalam perut kita ini apa namanya? Iya, ada paru-paru.
paru-paru. Semua organ pernapasan ini adalah bekerja sangat penting di tubuh manusia. Kalau organ pernapasan pada hewan dia berbeda-beda. Kita membahas sekarang ini terlebih dahulu organ pernapasan manusia. Ya, sudah terlihat kan? Sudah terlihat gambarnya? Sudah. Kemudian itu di papan slide-nya ada apa, Nak? Coba. Siapa yang bisa membacakan yang ada di papan? Ayo. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Maju ke depan. Kamu mau? Kamu? Siapa yang mau? Ayo. Siapa yang bisa? Kamu. Membaca ada itu? Mau? Coba kamu bacakan. Hah? Oke. Ibu kasih penjelasannya ya. Hidung atau nostril. Fungsinya yaitu fungsi hidung adalah untuk yang kuat suaranya. Ya, masuknya udara. Di dalam hidung kita ini bukan cuma hidung, tapi ada dia kayak lapisan rambut halus, ya kan? Ada tidak? Coba kalian rogo dulu, kalian pegang dulu hidung kalian yang di dalam. Ada terasa? Terasa kayak seperti rambut halus kan? Apa kegunaan rambut halus itu? Menyaring udara yang masuk. Jadi udara yang kotor disaring menggunakan rambut halus. Agar apa? Agar udara yang kotor ataupun yang bakteri tidak masuk ke dalam tubuh. Kemudian melembab dan menyesuaikan suhu udara yang masuk dengan suhu tubuh. Kalau kita bernapas lalu kita hembuskan. Itu panas atau hangat apa tidak? Coba kalian praktekkan, tarik napasnya. Dah, hembuskan. Kemudian tarik lagi napasnya. Coba tangannya ditaruh di bawah hidung. Coba dihembuskan. Rasa hangat tidak? Hangat, berarti dia melembabkan dan menyesuaikan suhu udara yang masuk. Kemudian selaput lendir mukosa atau mematikan kuman. Yang mana selaput lendir itu? Nah, yang di dalam hidung kalau misalnya kita itu seperti ada kayak selaput, dia tidak nampak ya selaputnya itu. Lendir dia kayak ibaratnya kalau misalnya upil, tau kan? Nah, itu bisa juga gitu. Itu untuk apa? Untuk mematikan kuman. Kita oksigen ini nggak semuanya oksigen ini bersih, ya kan? Ada juga yang kotor. Ada juga oksigennya itu yang kotor. Jadi dia itu kegunaan untuk mematikan kuman. Kemudian indera penciuman. Apa kegunaan indera penciuman kita, Nak? Untuk mencium segala sesuatu bau wangi ataupun bau busuk. Misalnya ibu menggunakan parfum tidak? Menggunakan kan? Parfum ibu wangi atau tidak? Wangi. Berarti indera penciuman kalian masih bagus rasa. Misalnya kita membeli sesuatu makanan ataupun buah-buahan. Kalian dapat buah mangga, kalian cium. Itu buah mangga itu wangi atau tidak? Wangi. Berarti kegunaan dari indera penciuman adalah mencium segala sesuatu bau ataupun wangi. Kemudian selanjutnya. Nah, itu ada apa namanya? Laring. Laring itu susunannya dia ada satu, ada hidung kita. Kemudian setelah hidung ada faring, yaitu adalah apa namanya? Pangkal tenggorokan. Yang di sini coba kalian pegang, Nak. Coba pegang, Nak. Sama-sama semuanya megang. Terasa tidak? Yang keras ya kan, yang bergeronjal keras bergelombang kan? Itu namanya adalah kemudian ada epigiotis, kemudian ada laring. Coba kalian lihat kalau manusia ya kita tidak bisa melihatnya ya. Coba kalian lihat ada kalau misal kita makan ayam ataupun kita lihat memotong ayam itu kan ada dia kayak oksigen yang kayak pipa bulat gitu kan, yang luntur apa dianya, itulah namanya itu. Kemudian ada trakea ini adalah di dalam. Kemudian apa lagi? Bronkus, suaranya yang kuat ya. Nah, kemudian ada
Rahma. Oke, kemudian ada paru-paru terletak di dalam perut kita. Paru-paru dilapisi selaput yang disebut dengan pleura. Kemudian paru-paru kanan memiliki 3 lobus. Paru-paru kiri terdapat 2 lobus. Kemudian terdapat kantung udara tepat difusi. Gas disebut alveolus. Tepat difusi gas alveolus. Coba perhatikan gambar itu, Nak. Perhatikan gambar alveolusnya. Yang mana? Yang mana alveolus? Coba. Yang mana? Coba kamu tunjuk sini. Yang mana? Coba tunjuk dulu, Nak. Yang mana? Yang mana alveolusnya? Coba tunjuk. Mana? Ini benar? Benar. Ini adalah alveolus. Kemudian alveolus memiliki kapiler darah yang memungkinkan terjadinya fungsi gas. Nah, coba perhatikan, Nak. Perhatikan videonya. Perhatikan videonya mekanisme pernapasan pada manusia. Coba kuat. Mekanisme pernapasan manusia. Iya. Coba kalian perhatikan. Itu kan dia ada menghirup udara, kemudian paru-parunya berdetak, ya kan? Coba kalau kalian menghirup udara, berarti dalam paru-paru kalian ini ada berdetak. Coba, Nak, kita praktekkan. Tarik napasnya. Coba. Kemudian hembuskan. Nah, pastikan di dalam sini dia berdetak, ya kan? Ya kan? Kemudian tarik napasnya. Hembuskan. Kalau kita bernapas, otomatis perut kita bakalan pasti kalau misalnya kita tarik napas, perut kita ini akan kempes. Kemudian kalau kita membuang napas, perutnya akan besar normal. Jadi dia ditarik, dibuang, ya kan? Pernapasan manusia ada inspirasi dan ekspirasi. Kalau dia inspirasi, Nak. Kalau dia inspirasi itu adalah udara masuk. Jadi kalau misalnya kita menghirup udara, itu adalah inspirasi, itu terjadinya inspirasi. Kalau ekspirasi gimana, Bu? Ekspirasi adalah setelah kita menghirup udara, terjadinya ekspirasi, kita keluarkan udara tersebut, kita keluarkan nafas udara tersebut dari hidung, itu makanya kita terjadi ekspirasi. Ekspirasi adalah kerjasama antara otot dada, tulang rusuk, otot paru-paru, dan diafragma saling bekerja sama, dihirup, disambut, ya kan? Nah, coba lihat sama dia. Berdasarkan cara melakukannya, pernapasan dada, kontraksi otot-otot antar tulang rusuk, pernapasan pernapasan perut. Pernapasan dada gimana? Coba kita praktekkan pernapasan dada, berarti dia di dada. Coba kita praktekkan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Dadanya terasa kan? Terasa ada di situ, ada seperti oksigen yang masuk kan? Nah, ini yang penting. Penyakit pada saluran pernapasan. Bahaya penyakit pada saluran pernapasan. Kenapa bisa terjadi penyakit? Karena
apa namanya, oksigen yang kita hirup itu bisa yang kita hirup adalah oksigen yang berbakteri, ya kan? Berkuman. Coba apa saja penyakit pernapasan? Nah, coba disebutkan. TBC lagi kuat, asma, kemudian iya. Kalau kita ingin hidup sehat, tidak memiliki TBC, asma, kemudian apa? Lima itu kita menjaga pola hidup dengan sehat. Gimana Bu caranya menjaga hidup pola sehat? Seperti lingkungan sekitar kita. Apakah sudah bersih? Kelas kita sudah bersih belum? Kalau kelas sudah bersih, tidak ada abu, tidak ada pasir, tidak ada sampah, oksigen yang kita hirup itu bersih tidak, Nak? Bersih kan? Tapi kalau kelas kita itu ada kotor, ada abu, ada sampah, itu oksigen yang kita hirup pasti dia oksigen yang kotor. Karena apa? Karena ada kuman. Jadi apa namanya? Apa tugas kita biar supaya kita tidak terkena penyakit pada saluran pernapasan seperti asma? Satu adalah membersihkan lingkungan sekitar, kemudian menjaga kebersihan, kemudian merapikan diri agar lebih bersih dan rapi, kemudian makan makanan yang tidak sembarangan, jaga pola makan. Nah, kemudian ada racun, paru-paru kita akan bisa kena penyakit. Karena apa? Karena apa, Bang? Racun. Penyakit apa, Nak? Penyakit paru-paru. Apa disebabkan penyakit paru-paru? Coba apa, Bang? Apa coba? Rokok. Merokok. Siapa yang di sini tidak tahu merokok? Pasti sudah pernah melihat merokok. Karena apa? Karena pasti ada salah satu orang tuanya merokok. Gimana? Karena kalau kita tidak merokok, Nak, tapi orang tua ataupun sekitar kita merokok, kita bisa terkena penyakit paru-paru. Kenapa bisa, Bu? Iya, tentu bisa. Karena asap rokok yang kita hirup lebih pasif lagi yang tidak merokok daripada yang perokok aktif. Jadi, Nak, kalau ada sekitar kita yang kalian misalnya bermain di mana, ada rokok, ada abang-abang merokok, jangan dekati, dihindari. Karena apa? Agar kita tidak menghirup asap rokok, agar kita tidak terkena penyakit. Jangan mendekati rokok. Harus hidup lebih sehat. Sayangi tubuh, ya kan? Sayangi diri sendiri biar supaya sehat dan tidak ada penyakit. Nah, oke, kemudian Ibu ada pertanyaan. Sesi pertanyaan, Nak. Ibu mau bertanya, kalian menunjuk atau memberitahu temannya mana bagian-bagian pernapasan pada manusia? Nih, organ pernapasan pada manusia. Iya, kamu. Ini, Nak. Nah, coba kamu tunjuk dulu sama teman kamu mana organ pernapasan hidung. Tunjuk. Ya, benar? Benar. Organ pernapasan hidung. Coba tunjukkan. Yang mana hidung? Yang mana? Hai, benar? Benar. Terima kasih. Kasih tepuk tangannya dulu. Kemudian pangkal tenggorokan. Kamu, sini. Pangkal tenggorokan. Mana pangkal tenggorokan? Iya, disebut dengan laring. Ada pesanan. Benar? Benar. Yang mana pangkal tenggorokan, Nak? Coba tunjukkan ke temannya. Yang mana? Yang di mana? Tunjuk. Yang ada di sini? Sini. Benar? Benar. Kasih tepuk tangannya dulu. Kemudian setelah pangkal tenggorokan ada batang tenggorokan. Kamu, Bang. Sini, Nak. Bisa?
Iya. Oke tuh. Nah. Oke, tunjuk nak, tunjuk. Mana batang tenggorokan? Ada ke temannya. Mana? Benar? Setelah pangkal tenggorokan ada batang tenggorokan. Tunjukkan nak ke temannya yang mana? Yang mana? Ya, coba di sini kalian raba. Oke, benar. Kemudian ada cabang batang. Di mana cabang batang, Bang? Coba. Mana? Bu. Iya, coba kasih tahu temannya dulu. Yang mana? Di mana dia? Di dalam sih. Dalam sih, cuma tidak nampak. Benar? Benar. Kasih applause dulu. Tepuk tangan. Kemudian yang terakhir ada paru-paru. Pasti kita semua tahu paru-paru itu ada di dalam tubuh manusia. Nah. Oke, terima kasih untuk kita materi hari ini ya. Materi kita hari ini apa? Coba ulangi yang kuat. Pernapasan manusia. Coba sebutkan sama-sama. Organ-organ pernapasan manusia. 1, 2, 3, 4, 5. Paru. Oke, kemudian coba lihat buku LKS-nya. Nah, dibuka buku LKS-nya. Ada tugas, ya kan, di kolom di halaman 81, yaitu tugasnya mendeskripsikan organ pernapasan dan menggambar organ pernapasan. Karena berhubung kita sudah mau jam pulang, jadi ini Ibu minta tugas mandiri dikerjakan di rumah. Besok baru kita lanjut lagi, kita akan mempresentasikan tugasnya masing-masing. Paham? Paham, Bu. Ada yang mengerti, ada yang tidak mengerti? Mengerti semua, Nak? Mengerti, Bu. Masih semangat atau sudah lemas ini? Masih semangat. Coba kita ice breaking sekali lagi ya. Agar semangat. 1, 2, 3. Buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup. Bertepuk tangan. Digulung-gulung. Sambil tersenyum, hihi. Digulung-gulung, sambil tertawa, ha-ha. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kemudian siapkan dan baca doanya sebelum kita pulang, Nak. Baca doa sebelum pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Beri tepuk tangan untuk kita semua pada hari ini. Oke, kemudian Ibu minta nanti kalau pulang jangan ada yang kemana-kemana, pulang hati-hati ya. Oke, Ibu permisi, ucapkan selamat untuk kita semua, semoga kita sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.